Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa, Sastra, dan Budaya. Bersama saya Ibu Oni, mari kita belajar. Kadang kita sudah merasa bosan melihat buku-buku setebal ini. Tapi jangan keliru, beberapa di antara buku-buku tebal ini banyak sekali buku-buku yang isinya luar biasa bagus. Bagaimana cara mengetahuinya? Apakah harus kita baca lembar demi lembar? Tenang, ada yang namanya resensi. Apa itu resensi? Mari kita bahas. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. 1. Siswa mampu menemukan sistematika sebuah resensi. 2. Siswa mampu menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Ketiga, siswa mampu menganalisis kebahasaan resensi, setidaknya 2 karya yang berbeda. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau perbincangan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lainnya. Tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai suatu karya. Sistematika dalam membuat sebuah karya resensi adalah sebagai berikut. 1. Judul resensi. Kedua, identitas buku yang akan diresensi, di mana diantaranya terdiri dari penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. 3. Pendahuluan. Dalam pendahuluan memperkenalkan siapa pengarangnya, tujuan pengarangan buku, dan beberapa hal lainnya. Yang keempat, inti atau isi dari resensi. Yang kelima, keunggulan buku. Yang keenam, kekurangan buku. Dan yang terakhir adalah penutup, di mana dalam penutup berisi kesimpulan resensi yang akan disajikan. Untuk menghasilkan suatu resensi yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis resensi harus memenuhi 3 persyaratan. Di antaranya, yang pertama, penulis harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Artinya, jika seorang penulis akan meresensi sebuah novel, maka ia harus memiliki pengetahuan tentang teori novel dan perkembangannya. Yang kedua, penulis harus memiliki kemampuan menganalisis. Sebuah buku novel terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Seorang penulis harus mampu menggali unsur-unsur tersebut. Kemudian yang terakhir, seorang penulis juga dituntut memiliki pengetahuan dalam acuan yang sebanding. Artinya, penulis akan membandingkan sebuah karya lain yang sejenis. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan kelemahan dan keunggulan suatu karya. Dalam teks resensi, kita harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Seperti yang pertama, konjungsi penerang. Misalnya, terdapat kata bahwa, yakni, atau yaitu. Kemudian yang kedua, terdapat konjungsi temporal. Misalnya, sejak, semenjak, kemudian, atau akhirnya. Kemudian yang ketiga, konjungsi penyebaban. Misalnya, karena, disebabkan. Kemudian yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, yang ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya. Kadangkala saat kita mau meresensi sebuah karya novel, kita menemukan kata-kata serapan. Apa itu kata serapan? Kata serapan bisa disebut juga kata pungutan atau kata pinjaman. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia yang diterima pemakaiannya secara umum. Proses penyerapan dilakukan apabila yang pertama, istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. Yang kedua, istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga,
Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah dalam bahasa Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama adalah adopsi, yang kedua adaptasi, yang ketiga penerjemahan, yang terakhir adalah kreasi. Nah, apa sajakah yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita ulas. Kita sudah belajar tentang pengertian resensi. Kemudian kita sudah belajar tentang sistematika resensi. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar tentang hal-hal yang harus dipenuhi dalam menulis sebuah teks resensi. Selanjutnya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menganalisis teks kebahasaan resensi. Dan yang terakhir, kita membahas sedikit tentang kata serapan. Apakah kalian masih ingat? Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa selalu di rumah, tetap belajar, tetap semangat, dan salam literasi.